Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali dalam perkuliahan online lagi topik untuk mata kuliah keamanan jaringan komputer. Seperti biasa untuk mengerjakan tugas masing-masing untuk materi yang bisa ambil di classroom ya. Saya share di classroom seperti biasa. Oke, perkuliahan akan segera kita mulai. Beberapa saat lagi sambil menunggu teman yang lain untuk segera bergabung. Oke, bisa kita mulai ya untuk mata kuliah keamanan jaringan komputer. Hari ini adalah pertemuan ke-6 ya. Jadi kita bahas, yang pembahasan kita adalah kriptografi ya. Jadi karena materinya ada untuk mengenai kriptografi ini ada lumayan, jadi saya buat 1 sama 2 ya. Jadi untuk pertemuan ke-7 nanti kita bahas kriptografi selanjutnya atau lanjutan atau kriptografi yang kedua. Seperti itu ya untuk masalah apa namanya di materinya bisa kalian unduh di Classroom nanti ya. Saya upload di Classroom sebagai bahan belajar, bahan pengembangan semisal mau dikembangkan seperti itu. Oke, untuk hari ini dengan mata kuliah keamanan jaringan kita mulai ya. Untuk yang belum bergabung segera bergabung. Pembahasan tema kita adalah kriptografi 1 ya, atau yang intinya kriptografi ya.
Oke, bisa kita mulai ya. Untuk kriptografi ini ilmu sekaligus seni untuk menjaga keamanan pesan. Nah, contohnya apa? Sebenarnya tidak jauh-jauh kalau kalian mau melihat contoh nyata dari kriptografi yang paling mudah itu tentunya semuanya punya WA ya atau WhatsApp. Nah, di situ tentunya pada saat kalian chat misalkan ke teman atau ke siapa saja, itu ada tulisan ya. Terkadang muncul tulisan apa namanya, untuk percakapan ini di apa namanya, dilindungi lah, intinya ada keamanannya, jadi tidak ada pihak ketiga yang melihat, hanya ada pengirim dan penerima. Atau dengan biasanya juga ada pesan end to end, itu adalah semacam kriptografi ya. Oke, seperti itu. Nah, apa itu kriptografi? Eh, nah, semisal di sini ya, pengirim dan penerima pesan. Di sini kan ada Alice sama Bob ya. Ntar malam nonton yuk. Nah, di sini tidak ada pihak ketiga. Walaupun kita menggunakan pesan WhatsApp misalnya, itu pihak WhatsApp itu tidak berhak mengetahui apa yang dikirimkan oleh Alice terhadap Bob atau Bob terhadap Alice. Nah, itu. Karena apa? Karena sudah ada kriptografinya atau keamanan end to end-nya ya. Nah, untuk pesan plain text atau clear text. Nah, pesan dapat berupa atau informasi yang dikirim melalui kurir, saluran komunikasi data dan sebagainya. Untuk pesan dapat disimpan di dalam media perekaman, kertas, storage, dan sebagainya. Nah, ini yang akan kita bahas nanti ya untuk kriptografi sebenarnya. Agar pesan tidak dapat dimengerti maknanya oleh pihak lain, maka pesan disandikan ke bentuk lain. Nah, bentuk pesan yang tersandi disebut ciphertext atau kriptogram. Tidak bergantung dengan suatu program. Nah, ciphertext harus dapat ditransformasikan kembali menjadi plain text nantinya ya. Nah, seperti apa ciphertext-nya? Nah, seperti ini. Tadi misalkan di sini entar malam nonton yuk. Nah, itu akan disandikan. Tulisannya seperti ini. Sekalipun nanti ada penyusup ataupun yang mau apa namanya, mengetahui percakapan antara Alice dan Bob ini, itu nanti tidak akan bisa membaca karena ini berbentuk sandi ya. Nah, jadi pihak ketiga misalkan dia sebagai apa ya, katakan dia misalkan untuk orang yang tidak bertanggung jawab ingin mengetahui hal-hal tersebut, misalkan ini membicarakan sebuah bisnis misalnya. Nah, dia akan bingung itu tulisan itu berbentuk ciphertext berbunyi apa. Nah, itu biasanya sebuah suatu keamanan di dalam, misalkan kita contohkan di apa namanya, pesannya. Nah, nanti ciphertext ini akan ditransformasikan menjadi plain text. Plain text itu adalah ini ya, ntar malam mau nonton ya udah, ini sudah berbentuk kata-kata. Nanti di pihak misalkan Alice mengirim ke Bob, berarti di keamanan dari WhatsApp tersebut dia akan berubah sendiri ya. Saat diterima oleh Bob dia akan berubah menjadi plain text. Pada saat kita melalui jaringan itu sudah berbentuk ciphertext dan tidak bisa dibaca oleh orang lain kecuali nanti sudah sampai ke pihak kedua. Seperti itu, paham ya? Bisa dipahami ya. Nah, proses menyandikan plain text menjadi ciphertext disebut enkripsi, encryption atau enciphering. Jadi enkripsi tahu ya. Nah, ini adalah menyandikan nanti plain text menjadi ciphertext, kemudian ciphertext disandikan kembali menjadi plain text misalkan. Nah, proses pengembaliannya ini disebut description. Kalau untuk proses pengubahan plain text menjadi ciphertext itu disebut enkripsi. Nah, untuk deskripsi ini adalah pada saat sudah sampai ke pihak yang kedua atau pihak yang dituju, menjadi misalkan ciphertext itu dalam berbentuk sandi akan diterima oleh penerima ataupun pihak kedua, itu disebut description ya atau deciphering. Nah, semua ini plain text kemudian dienkripsi menjadi ciphertext, ciphertext akan dideskripsikan, baru itu akan menjadi plain text lagi. Nah, ini plain text ini misalkan dari Alice ya, ini akan dienkripsi dulu, dibuat sebuah ciphertext pada saat masuk ke jaringan, kemudian akan dideskripsikan lagi ke Bob tadi ya. Nah, itu bisa sudah berbentuk plain text kembali apa yang ditulis oleh Alice tadi ya.
Nah, ini kriptografi itu apa? Nah, kriptografi adalah ilmu sekaligus seni untuk menjaga keamanan pesan. Ini bisa kalian kembangkan nanti ya lebih dalam mengenai kriptografi sebagai PR kalian. Praktisi ini pengguna kriptografi disebut kriptografer. Algoritma kriptografi adalah aturan atau metode untuk enkripsi dan deskripsi. Ini ada metodenya ya, algoritmanya, proses. Nah, fungsi matematika yang digunakan untuk enkripsi dan deskripsi. Kunci adalah parameter yang digunakan untuk transformasi enkripsi dan deskripsi. Kunci atau key ya. Kemudian sistem kriptografi atau kriptosistem adalah algoritma kriptografi, plaintext, ciphertext, dan kunci atau key. Penyadap adalah orang yang menangkap pesan selama ditransmisikan. Nama lain adalah enemy, adversary, intruder, interrupt, bad guy. Nah, ini penyadap di sini adalah seperti yang saya tadi katakan, pihak yang tidak seharusnya tapi dia ingin mengetahui apa yang dibicarakan oleh antara pihak 1 dan 2 misalnya. Itu ada semacam penyadap. Kemudian ada cryptanalysis. Nah, cryptanalysis ini adalah ilmu dan seni untuk memecahkan ciphertext menjadi plaintext tanpa mengetahui kunci yang diberikan. Pelakunya disebut cryptanalis. Nah, ini untuk memecahkan ciphertext menjadi plaintext tanpa mengetahui kunci yang diberikan. Ini berarti sudah semacam untuk mengenai hacker ya. Kemudian kriptologi adalah studi mengenai kriptografi dan cryptanalysis. Nah, ini studi ini adalah yang mempelajari mengenai cryptanalysis tadi ya, cryptanalysis maaf, dan juga kriptografi tentunya. Aplikasi kriptografi itu pengiriman data melalui saluran komunikasi jaringan. Kemudian penyimpanan data di dalam disk storage. Penyimpanan datanya di mana pada saat kita menerima, untuk sebagai contoh kita mudah ya di WhatsApp tadi itu kan tentunya pada saat kita menerima sebuah pesan itu kan akan disimpan di dalam storage ya. Nah, contoh-contoh pada pengiriman data melalui saluran komunikasinya apa? Nah, itu tidak hanya untuk pesan saja tadi, untuk ATM tempat mengambil uang itu adalah contoh pengiriman data melalui saluran komunikasi. Ini juga tentunya pasti ada kriptografinya. Kemudian ada internet, militer, wifi, kemudian Pi TV, GSM, itu semuanya ada ya. Kalau tidak ada tentunya akan runyam nantinya disalahgunakan oleh pihak yang tidak berwenang ya, atau tidak yang seharusnya. Nah, contoh-contoh pada data tersimpan itu ada dokumen teks, plain text. Nah, di sini ketika saya berjalan di pantai, saya menemukan banyak sekali kepiting yang merangkak menuju laut. Mereka adalah anak-anak kepiting yang baru menetas dari pasir. Naluri mereka mengatakan bahwa laut adalah tempat kehidupan mereka. Ini adalah berbentuk plain text ya, atau plain txt. Ini pada saat dikirim seperti tadi yang sudah saya jelaskan itu akan disandikan. Nah, kita dirubah oleh sistem menjadi ciphertext atau cipher txt ya. Nah, ini akan berubah seperti ini. Yang tidak bisa kita baca seperti halnya di sini ya. Ini ketika ini untuk persandian ini sesuai sistem ya. Mereka menggunakan algoritmanya seperti apa. Nah, kalau yang membuat sistem WA misalkan untuk sebagai contoh ataupun untuk ATM itu sesuai ya, mereka menggunakan sandi apa. Nah, itu yang bisa memecahkan adalah sistem mereka sendiri seperti itu ya. Berbeda-beda ya dengan satu sama lain untuk mengenai persandian tersebut. Nah, ini dokumen juga pada saat kita ngirim gambar, foto misalnya itu berbentuk seperti ini ya. Kita masih plain text ya atau lena BMP. Nah, ini saat kita amankan atau kita kriptografikan itu menjadi ciphertext, dia akan seperti ini. Terbacanya seperti ini pada saat pengiriman ya melalui saluran jaringan. Nah, nanti saat sampai ke pihak yang dituju dia akan berubah menjadi plain text lagi seperti dengan proses tadi. Seperti halnya kalimat. Untuk dokumen basis data misalnya di sini plain text siswa DBF. Nah, ini 001, kemudian namanya siapa, tingginya, beratnya. Ini akan kita ciphertext-kan ya. Seperti ini. Sebentar.
Oke, seperti halnya tadi ya, gambar maupun kalimat ataupun tulisan paragraf. Begitu juga dengan tabel juga seperti itu ya. Nah, fungsi enkripsi dan deskripsi apa? Di sini ada P sama dengan C, kemudian D, C sama dengan B, D, B, P. P ini ada plain text ya, kemudian C ini ada ciphertext. Nah, kita lihat di sini contohnya algoritma yang menggunakan model tersebut adalah stream cipher. Nah, setiap huruf dari plain text dipetakan ke dalam ciphertext. Misalnya A1, B2, C3. Nah, itu perumusannya. Itu tergantung seperti yang tadi saya katakan. Itu sesuai sistem masing-masing ya. Jadi tidak harus A itu 1, itu tidak mesti ya. Nah, ini sesuai yang membuat algoritmanya nanti. Seperti itu ya. Ini untuk F6, kemudian G adalah sama dengan A. Itu kan kemungkinannya untuk disadap itu kan mungkin sedikit ya. N kok sama dengan H. Nah, ini yang akan membuat pusing para penyadap. Nah, plain text ini 1, 2 ciphertext F. Nah, ini contohnya ya. Let us talk 1 to 1. Nah, ini 1 itu apa? 1 itu kan O N E ya. O nya apa? I. N nya apa? N nya sama dengan H. Kemudian E adalah 5. Nah, ini 1, 2. Ini T adalah N. O adalah I lagi-lagi. Nah, seperti itu. Ini contoh mudahnya ini untuk algoritma. Tentunya untuk sebuah sistem yang sangat berpengaruh ataupun mengenai kita contohkan WhatsApp ataupun yang lain, itu tentunya lebih bagus lagi untuk keamanannya ya, untuk kriptografinya. Algoritma enkripsi dan dekripsi. Nah, kekuatan algoritma kriptografi tidak ditentukan dengan menjaga kerahasiaan algoritmanya. Nah, cara tersebut tidak akan aman dan tidak ada cocok lagi di saat ini untuk algoritma ya. Kekuatan di situ memang mungkin seperti itu ya. Kadang mudah ditebak juga. Kemudian cara pada sistem kriptografi modern, kekuatan kriptonya terletak pada kunci yang berupa deretan karakter atau bilangan bulat dijaga kerahasiaannya. Nah, ini untuk kriptografi seperti hal tadi ini mungkin kan terkadang orang bisa ya, namanya juga penyadap, mereka mempunyai banyak sudah rumus ya tentunya. Nah, dengan adanya itu dianggap kurang aman, kemudian mereka menggunakan kriptografi modern. Nah, di sini ya, untuk kriptografi modern itu tergantung pada key-nya, kuncinya. Nah, kunci tersebut tentunya berupa deretan karakter atau bilangan bulat dijaga kerahasiaannya. Algoritma enkripsi dan dekripsi dengan menggunakan kunci K, maka fungsi enkripsi dan dekripsi menjadi E, P kali K kemudian sama dengan C, dan kedua fungsi ini memenuhi ini plain text, kita enkripsi menjadi ciphertext, kemudian kita deskripsikan menjadi plain text lagi. K di sini adalah kunci ya. Jadi kuncinya ada di enkripsi dan deskripsinya tentunya ya. Pada saat pengiriman dari pihak satu itu tentunya kan masih berbentuk plain text ya. Di enkripsi dulu, diamankan ya dengan persandian tadi. Nah, di sini ada key-nya, ada kuncinya. Kunci tersebut kemudian setelah menjadi di enkripsi tadi barulah berbentuk sebuah ciphertext. Ciphertext tersebut sebelum sampai ke pihak kedua itu dideskripsikan dulu. Tentunya dengan kunci yang tadi ya, kita buka dengan kunci tadi, dikirim kuncinya, kemudian dideskripsikan, barulah menjadi sebuah plain text lagi pada saat sampai ke penerima. Seperti itu mudahnya ya. Algoritma enkripsi dan deskripsi. Jika kunci enkripsi sama dengan kunci deskripsi, maka sistem kriptografi disebut sistem simetris. Nah, itu ya, seperti tadi saya jelaskan. Itu kalau kuncinya sama ya. Nah, atau sistem konvensional. Nah, algoritma kriptografinya disebut algoritma simetri dan algoritma konvensional atau algoritma privat rahasia. Kriptografi dengan kunci simetris privat. Nah, bentuk kriptografi tradisional, kunci simetris digunakan untuk mengenkrip dan mendekrip pesan. Untuk persandian tadi ya.
Nah, kunci simetris juga berkaitan dengan autentikasi. Masalah utamanya adalah pengirim dan penerima menyetujui kunci simetris tanpa ada orang lain yang mengetahui. Nah, itu seperti itu ya. Kemudian butuh metode di mana kedua pihak dapat berkomunikasi tanpa takut disadap. Ini enkripsi dideskripsikan ya. Originalnya, kemudian ada kuncinya ya. Nah, dienkripsikan tadi menjadi sebuah apa namanya ini? Ciphertext ya. Ciphertext kemudian dideskripsikan di sini dengan kunci tadi ya, sama symmetric key tadi atau kunci simetris, baru nanti berubah menjadi sebuah original data lagi atau plain text lagi. Nah, contoh metode kriptografi dengan kunci simetris privat adalah Simper Cipher. Contohnya ya, seperti ini. The Roman are coming today. Ini adalah key-nya, kemudian plain text-nya adalah tulisannya, kemudian berbentuk ciphertext nanti pada saat sudah ada key-nya ya, itu berbentuk sebuah ciphertext. Contoh metode kriptografi dengan kunci simetris privat ada Kaisar Cipher, substitusi setiap huruf plain text dengan huruf yang telah dirotasi selama dalam bentuk huruf. Ini contohnya ya. Nah, ini semacam apa namanya metode atau cara algoritmanya ya. Nah, ini seperti saya bilang kembali, ini sesuai dengan yang membuat algoritma tadi ya, membuat persandian. Saya lagi makan. Nah, ini kita lihat saya itu F. Nah, F ya. A-nya apa N, Y-nya apa L, kemudian A lagi. Nah, ini berbentuk plain text. K-nya berapa? K-nya adalah 13. Dan 13 itu apa? 13 step rotation ya. Jadi Z kemudian pada saat A itu berarti kita hitung 13 misalkan ya. 3, 6, 9, 12, 13 ya, 13. Jadi kita ketemu di N A-nya. B-nya berapa? O. Kemudian C-nya apa? P. Nah, seperti itu ya. Ini dengan K-nya atau kuncinya adalah 13 step rotation. Kalau kalian menggunakan 5 boleh. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti A-nya adalah E. B-nya adalah F. Seperti itu ya. Ini bisa, ini sempat tren juga dulu mungkin pada saat masih zaman dulu ya, untuk mengirim sebuah, karena dulu pada zaman dulu itu surat menyurat masih tren ya, mereka menggunakan apa namanya, terkadang ya menggunakan kunci keamanan atau persandian tersebut. Sering dilakukan untuk orang-orang pramuka juga seperti itu. Kalian yang pernah ikut pramuka ya, ada sandi-sandi tertentu untuk hal yang mungkin sangat rahasia. Nah, contoh metode kriptografi dengan kunci simetris privat adalah running key cipher. Karakter ciphertext ditentukan pada pertemuan antara baris dan kolom. Baris yang untuk karakter yang akan dienkrip, kolom untuk di karakter dari keyword, dikenal juga sebagai visionary cipher. Nah, seperti ini ya. Nah, ini ada ABC, kemudian A B C D F G H, B C D F G H, C D. Nah, ini adalah sama ya. Nah, itu bentuk key cipher. Kemudian dia tapi dia apa namanya, ditentukan pada pertemuan antara baris dan kolom ya. Ini namanya running key cipher. Seperti itu ya. Itu beberapa contoh sudah saya contohkan mengenai kriptografi ataupun metode kriptografi ya. Nah, ini untuk hari ini cukup sampai di sini dulu ya. Nah, ini kita contohkan dulu Sonder retreat. Nah, dead fit ya. Ini key-nya dead fit. Nah, plain text-nya kita contohkan. S-nya berapa, di mana? V ya. S-nya V misalkan. Kemudian O-nya S. O-nya mana? O di sini S. Dead ya, karena dia DE. Kemudian A ya. Sound O-nya mana? O-nya adalah
O tetap ya. Kemudian ND, N-nya di mana? N adalah di key. Ya, karena kembali DEAD ya. K-nya kan dead fit ya. Nah, kemudian untuk D-nya di sini adalah dead F ya berarti ya. Nah, ini E. Nah, seperti itu contohnya kira-kira ya. Nanti kalian bisa menggunakan hal ini di dalam sebuah misalkan percakapan ataupun rahasia ya, kode-kode rahasia itu boleh seperti ini. Sangat mungkin membingungkan, tapi ini sangat mengamankan ya untuk rahasia. Oke, sampai di sini dulu ya. Ini juga contoh kayaknya 13, nanti bisa kalian dicoba ya di sini ya. On V on leave. Nah, ini kayaknya 13. Nah, ini kayaknya beef pada saat menjadi plain text seperti apa, silahkan dicoba. Ini sebagai PR kalian di rumah ya, silahkan. Untuk minggu depan kita bahas masih mengenai kriptografi yang kedua. Seperti itu ya. Saya rasa cukup jelas dan cukup seru ya untuk mengenai Cybertech ini. Memang kriptografi kok Cybertech. Ini demi untuk keamanan, ternyata berbagai macam dilakukan untuk sebuah sistem maupun yang lain ya. Karena ini apalagi untuk sistem jaringan itu kan rawan ya, rawan dibegal. Misalkan di dalam suatu jaringan kita mengirim sesuatu, kalau tidak ada kriptografinya itu takutnya nanti dibegal di tengah jaringan dan dipalsukan, takutnya seperti itu. Jadi nantinya akan menjadi masalah seperti itu ya. Untuk hari ini saya rasa cukup. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir dalam perkuliahan hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa dipahami, bisa menjadi wawasan untuk kita semua. Terima kasih. Saya Ari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat belajar, selamat berlatih ya, selamat beraktivitas. Terima kasih.